Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Cepot Jogja. Sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang akan kita bahas materinya adalah flip flop dan aplikasinya. Demi waktu, berbuatlah baik. Selamat mengikuti. Kali ini yang akan kita bahas adalah rangkaian flip flop. Dalam gambar ada dua buah rangkaian, satu rangkaian SR flip flop yang terdiri dari NAND 4 buah, dan D flip flop yang terdiri dari 2 buah NAND, 2 buah NOR, dan 1 NOT. Kita bahas yang SR flip flop saja, salah satu saja. Gerbang NAND apabila inputnya dijadikan 1, maka ini berfungsi sebagai NOT, ini juga berfungsi sebagai NOT. Baik, kita lihat tabel kebenaran dari SR flip flop, SR, key N plus 1 adalah kondisi saat ini, sedangkan key N adalah kondisi sebelumnya. Nah, pada saat SR diberi logika 0, maka key N tak berubah, artinya ini mempertahankan kondisi sebelumnya. Kita tidak tahu kondisinya apa, yang pasti kalau ini 1 ya ini 0, kalau ini 0 ini 1. Jadi kita tidak tahu yang 1 yang mana, yang 0 yang mana duluan. Jadi ini tidak berubah pada saat S dan R diberi 0, key N tak berubah. Jadi data sama seperti sebelumnya. Sekarang S kita beri logika 0, R kita beri logika 1, S0 kemudian di sini menjadi 1, berarti dibalik, S logika 0 jadi logika 1, di sini 1 dibalik, sehingga ini Q sama dengan 0, Q sama dengan 0, ini adalah Q, sama dengan 0, berarti reset ini SR 0 R1, R1 logika 1 jadi 0, dari atas ini 0 masukkan ke sini 0, kemudian DR dibalik menjadi 0 juga, sehingga Q0 menjadi 1, dengan demikian terjadi proses reset, yaitu Q sama dengan 0 dan ini Q0 sama dengan 1. Berikutnya, kalau saat S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, S logika 1 di sini menjadi 0, 0 di NAND di NOT, maksudnya 0 menjadi 1, tadi kan di sini 0, sekarang di set R menjadi 1, 0 menjadi 1, sehingga ini sudah di set menjadi 1, sementara logika 1 pada Q diumpankan ke gerbang yang bawah, ini 1, R0 0 logika 0 dibalik di sini, menjadi logika 1, dari atas logika 1, dari sini logika 1, maka Q0 adalah 0, ini Q0 0, kalau Q sama dengan 1, sehingga sudah proses set, itu pada saat 0 ini reset, pada saat 1 ini set. Yang dimonitor di tabel kebenaran ini adalah yang Q saja, Q0 tidak masuk di sini. Nah, posisi S dan R11 ini tak terdefinisi, ini maksudnya kondisi 1 seperti ini tidak diperbolehkan, karena tidak terdefinisi, tidak boleh untuk SR flip flop. Demikian penjelasan saya untuk SR flip flop. Kita ikuti bahasan berikutnya, masih ada 2 flip flop yang akan kita bahas. Sekarang ada 2 rangkaian flip flop. Yang pertama SR flip flop yang tadi sudah kita jelaskan, cuma di sini menggunakan clock, kalau tadi tidak, tapi prinsipnya sama. Kemudian ini ada JK flip flop, namanya JK flip flop, ini ada clock, menggunakan gerbang 1 NAND ini, gerbang 2 juga NAND, 2 masukan, 1 dan 2 masukan, kemudian gerbang 3 dan 4 ada 3 masukan. Nah, di sini
tabel kebenarannya ini clock ya, mulai dari 0 1111 JK ya, ini JK. Kemudian Qn plus 1 ini adalah kondisi saat ini, sedangkan Qn adalah kondisi sebelumnya ya. Qn ini kondisi sebelumnya. Yang termonitor di sini ini merupakan key saja, yang keynote tidak masuk ya, yang kita gunakan key saja. Dalam tabel kebenaran ini ada cross, 2 buah cross ini adalah kondisi kita tidak tahu ya, kita tidak tahu di sini ya. Nah di sini juga kondisi key, maka di sini akan tetap data akan tetap seperti sebelumnya ya. Kemudian di sini diberi clock 1 ya, ini 00, maka di sini tidak akan merubah kondisi yang seperti ini, sama dengan kondisi sebelumnya ya. Nah sekarang pada saat J diberi logika 1 ya, dan K diberi logika 0, ada clock 1 ini supaya rangkaian bekerja ya. Apa yang terjadi ya, sehingga flip flop nanti akan berada pada keadaan set ya. Pada saat J diberi logika 1 dan K diberi logika 0, flip flop pada keadaan set, maksudnya key ini adalah logika 1 dan keynote-nya akan logika kosong ya. Sebelumnya kita tidak tahu. Dengan jalan seperti ini maka sudah diset dengan cara J diberi logika 1 dan K diberi logika 0. Kemudian ini jelas ya, karena Q kan sudah 1, ini yang termonitor 1. Jadi pada saat clock 1 J diberi 1 K 0, maka Q sama dengan 1. Kalau ini 1 ini pasti 0, kebalikannya. Kemudian clock masih diberi ya logika 1, sedangkan J 0 dan K 1 ya. Dengan demikian yang tadi ya ada terjadi sudah di set ya, ini 1 ini 0, sekarang sudah terbalik ya. Akan adanya pusat letak yang di sini mengakibatkan masukan G3 dan G4 berubah dari 0 ke 1 ya. Akibatnya Q ini dari logika 1 tadi menjadi 0 ya, menjadi 0 ya. Sementara Q not dari 0 menjadi 1 ya. Jadi sudah di set. Yang tadi 1 menjadi 0, yang ini 0 menjadi 1. Jadi prosesnya seperti itu saja ya. Nanti kalau misalkan J diberi logika 0 dan K diberi logika 1, maka bisa diurut bagaimana Q dan keynote-nya ya. Jadi seperti itu. Sekarang kalau misalnya J dan K diberi logika 1, nah di sini toggle ini outputnya akan mengikuti data dari inputnya ya, toggle. Jadi seperti itu. Kalau ini tidak diperbolehkan, kalau ini output sesuai dengan data input ya. Seperti itu untuk penjelasan saya untuk JK flip flop. Nah, aplikasi dari flip flop ini nanti bisa sebagai memori, bisa sebagai untuk rangkaian counter up atau register geser ya. Nah, nanti akan kita bahas yang berfungsi sebagai counter up menggunakan JK flip flop. Dalam gambar menunjukkan simbol flip flop. Yang pertama SR flip flop, SR flip flop, Q dan keynote clock. Yang ini JK flip flop, J dan K, Q keynote, ini clocknya. Kemudian ini ada D flip flop, ada T flip flop. Nah, sekarang kita lihat contoh daripada aplikasi JK flip flop ini adalah sebagai counter up ya, atau menghitung naik. Di sini dibutuhkan 4 buah JK flip flop ya. Ini flip flop yang ke 0, Q0, flip flop yang ke 1, Q1,
flip flop yang kedua Q2, flip flop yang ketiga Q3 ya. Nah di sini dihubung secara seri ya. Kemudian yang perlu Anda ketahui adalah kalau di sini Q0 berlogika 1, nilainya adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau Q1 berlogika 1, nilainya adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kalau Q2 berlogika 1 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau Q3 berlogika 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Jadi kalau Q0 sampai Q3 ini berlogika 1 semua, sama saja 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Sehingga counter up ini menghitung dari 0 sampai maksimal 15. Binernya seperti itu ya. Baik, prinsip kerjanya adalah demikian. Setelah rangkaian ini semuanya diberi sumber tegangan tentunya saja ya, tapi tidak saya cantumkan di sini supaya rangkaiannya sederhana ya. Yang pertama semuanya di set, yaitu pada Q0 sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan 0, semuanya 0 ya, outputnya 0. Proses yang akan dihitung diumpankan pada masukan flip flop 0. Nah ini diumpankan ke sini. Dengan menganggap sisi aktif negatif, maka pada waktu T1 mengakibatkan Q0 ya, Q0 ini menjadi berlogika 1. Di sini logika 1 ya, ini nyala atau logika 1. Kondisi ini belum mempengaruhi Q1, Q2 dan Q3, ini masih 0. Ini logika 1 ya. Pada waktu T2 ya berubah ya, dari 0 transisi negatif ini akan diumpankan ke flip flop 1 ya, mengakibatkan ya ini tadi dari 0 dari 1 ke 0 diumpankan ke flip flop 1 mengakibatkan Q1 berlogika 1 ya, sedangkan kondisi yang lain ya tidak mempengaruhi Q2 maupun Q3. Pada saat T3 Q0 berubah menjadi logika 1 lagi ya, karena transisi positif. Pada waktu T4 status Q0 dari logika 1 menjadi 0 ya, menyebabkan Q1 berlogika 1 ya, yang berlogika 1 tadi menjadi 0 ya. Kemudian di sini transisi negatif ini mengakibatkan keluaran Q2 berubah dari 0 menjadi 1 ya, dan seterusnya ini dimasukkan ke sini ya, sehingga transisi negatif ini akan mengaktifkan ya dari awal ya, ini 1 nyala itu. Kemudian detak kedua ini nyala mati, masukkan ke sini ya, masukkan ke sini ini nyala. Kemudian ini berubah, ini 0, masukkan sini, ini yang bekerja ya, sehingga flip flop yang berikutnya akan menyala atau logika 1. Kemudian mengikuti detak dari awal, maka di sini akan mati dan akan dimasukkan ke flip flop yang ketiga dan ini akan menyala. Jadi seperti itu secara seri ya, sehingga dari kombinasi nyala dan hidupnya dari logika 1 maupun 0 dari Q0 sampai ke Q3 ini akan menunjukkan bahwa binernya dari 1 sampai 15 ya, dari 0 sampai 15 kan begitu. Ini penjelasan saya dari flip flop yang difungsikan sebagai counter up, khususnya untuk jika flip flop. Sedangkan diagram waktunya seperti ini. Ini adalah Q0 ya, seperti ini. Transisi negatif dia akan bekerja ya, ini Q1 baru bekerja. Kemudian ini saat negatif ini juga turun ya, ini berikutnya belum bekerja. Saat transisi negatif ini bekerja ya. Saat negatif ini seperti itu ya, seperti ini terus ya. Nah berikutnya pada saat ini negatif, yang Q2 baru bekerja ya, diimpankan dari Q1 tadi ya. Kemudian saat Q1 negatif ini baru masuk ke sini ya, sehingga pada saat Q1 tadi berlogika mau menuju ke ke negatif, maka dia akan mengaktifkan Q2 ya. Q2 nanti akan
mengaktifkan flip flop yang ketiga. Jadi seperti ini, kedua mengaktifkan yang ketiga. Ini diagram pulsanya ya. Demikian penjelasan saya untuk masalah flip flop dan aplikasinya pada counter up. Semoga bermanfaat. Buset, ternyata gampang ya.